Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat khususnya di dunia peternakan, yaitu peternakan bebek telur. Dan untuk hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan bahas yaitu di akhir tahun ini, yaitu seputar peternakan bebek telur kembali. Jadi ini sebagai inspirasi lah, wajib coba teman-teman, yaitu strategi ampuh cara peternak bebek telur di akhir tahun untuk menambah penghasilan yaitu duit lah, untuk menambah masukan lah. Di samping kita mempunyai pekerjaan inti, kita juga harus mempunyai penghasilan tambahan lah. Jadi langsung saja kita sharing-sharing teman-teman. Oke teman-teman, sedulur-sedulur semuanya, tak terasa kita udah di ujung akhir tahun, yaitu menuju tahun 2025. Jadi kita nggak tahu untuk masalah ekonomi kedepannya. Jadi di sini kita akan mengambil inspirasi buat teman-teman yang ingin budidaya peternakan bebek telur agar bisa meningkatkan kebutuhan ekonomi, tambahan ekonomi lah. Apalagi kita tinggal di desa, ini sangat perlu kita lakukan. Jadi yaitu cara ampuhnya teman-teman, yaitu strategi ampuhnya, yaitu teman-teman bisa beternak bebek telur sistem kandang. Jadi sistem kandang ini bisa teman-teman lakukan di samping teman-teman mempunyai pekerjaan, dari segi teman-teman sebagai buruh ataupun sebagai kerja kantoran masih bisa teman-teman lakukan, yaitu budidaya peternakan bebek telur sistem kandang teman. Jadi beda dengan peternakan bebek telur sistem umbar, itu totalitas kita menjaga peternakan bebek telur. Sedangkan untuk peternakan bebek telur sistem kandang ini, kegiatan kita bisa kita bagi waktu, yaitu di samping satu hari kita kerja di tempat, di lokasi ataupun di kantor ataupun sebagai karyawan, bisa kita lakukan peternakan bebek telur. Yaitu caranya teman-teman tinggal membuat kandang yang pasti lokasinya harus strategi lah teman-teman, yang pasti lokasinya jauh dari keramaian. Kira-kira kalau di belakang rumah bisa lah 20 meter, yang penting belakang rumah nggak ada rumah lain, nggak ada kebisingan, jauh dari jalan, insya Allah itu bisa. Jadi kandang yang teman-teman buat tergantung dengan skala teman-teman yang akan teman lakukan, yaitu bisa teman-teman lakukan, yaitu misalnya 100 ekor, bisa teman-teman buat kandang ukuran 4x12, bisa teman-teman dirikan kandang. Oke teman-teman, jadi kemudian teman-teman setelah membuat kandang, teman-teman tinggal memilih bibit bebek telur. Ini saya sarankan, ini triknya teman-teman. Kalau ingin beternak bebek telur, belilah bebek telur yang satu usia. Jadi serentak dia. Misalnya kita beli usia 4 bulan, umur 4 bulan. Kita ratakan 100 ekor itu umur 4 bulan agar nantinya bebek akan berproduksi maksimal. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman ya. Produksi tidak akan maksimal karena bebek itu usianya nggak beraturan. Ada yang 4 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi masa produksinya itu udah beda-beda. Bisa teman-teman lihat, ini hasil produksi telur dari bebek-bebek saya. Alhamdulillah masih tetap stabil walaupun udah hampir mencapai usia 1,5 tahun teman-teman. Memang waktu itu ada kendala masalah penyakit bebek telur, tapi kita lanjutkan, tetap bebek itu udah sehat, tetap berproduksi kembali. Jadi telur-telur ini bisa kita pasarkan hari-hari untuk menambah kebutuhan ekonomi keluarga. Kalau di desa kan kalau nggak ada penghasilan tambahan itu bisa pening, karena banyaknya kebutuhan yang harus dikeluarkan. Jadi setelah bibit bebek telur teman-teman udah beli, ya teman-teman harus melakukan pencarian manajemen pakan yang tepat. Jadi kalau untuk masalah manajemen pakan, teman-teman tergantung di daerah teman-teman masing, yaitu baik menggunakan pakan racik sendiri ataupun pakan kemasan ataupun pakan pabrik. Yang penting pakan itu tetap mengandung protein yang tinggi sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh para ahli,
insya Allah bebek itu tetap akan produksi teman. Usianya sampai mencapai 2 tahunan nanti bebek itu tetap produksi. Karena untuk peternakan bebek telur ini teman-teman, sistem kandang ini dengan pakan kemasan, seandainya teman-teman kerja kantoran masih bisa teman-teman tinggal 1 harian di kantor, karena bisa teman-teman berikan 1 harian pakan, karena pakan ini tidak akan basi walaupun 1 hari bahkan 2 hari. Yang penting kandang tetap tertutup, maksud tertutup itu atapnya itu tidak bocor teman-teman. Jadi ini saya menggunakan pakan kemasan atau makan pabrik. Jadi seandainya kerja 1 hari masih bisa kita lakukan, karena bebek kita kandangkan. Jadi ini setiap hari kita berikan, bisa satu kali sehari sekalian kita berikan. Jadi yang penting tergantung teman-teman, nggak merepotkan lah. Ini namanya kan untuk usaha sampingan, penghasilan sampingan di tahun 2000 mendekati tahun 2025. Inspirasi kita lah yang bisa menentukan untuk membangkitkan ekonomi kita. Jadi kemudian teman-teman, untuk masalah pemasaran telur harus teman-teman pikirkan, mencari pengepul yang bertanggung jawab. Harus adalah nanti teman-teman lokasi penyetoran telur, karena setiap hari bebek telur nggak mungkin kita diamkan di rumah, langsung kita cairkan nggak apa-apa teman-teman. Oke lah, itu teman-teman video singkat, yaitu sebagai inspirasi buat teman di akhir tahun ini bisa teman-teman mengembangkan budidaya usaha bebek telur sebagai penghasilan pendamping di samping kita sebagai buruh ataupun sebagai karyawan. Insya Allah ekonomi akan lancar, tidak tergendala. Oke, jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman.